Andin tahu Pak D, di mana Naira memasang susuk itu. Sebaiknya kita cepat-cepat ke sana, agar tidak terlalu lama menyiksa Naira, ucap Andin. Ya Nduk, Pak D siap-siap dulu. Mbok Di biar di rumah aja jagain Naira, ucap Pak Samsul. Ditanya sama Mbok Ina, jauh nggak Nduk tempatnya? Jauh Mbok, di kota, jawab Andin mencoba untuk menjelaskan. Naira sudah lama nggak ke kota Nduk. Sudah 2 tahun ini dia tinggal di kampung bersama Mbok D dan Pak D, ucap Mbok Ina. Seakan tidak percaya mendengar jawaban Andin. Iya Mbok, tapi Naira memasang susuk itu sudah lama, sejak kelas 2 SMP. Saat aku dan Naira masih bersekolah di kota. Di sana, Mbok Ina tidak menyangka bahwa Naira di saat umurnya masih terlalu muda sudah mengenal hal-hal yang di luar nalurinya. Ya sudah, Mbok mau nyiapin pakaian Pak D dulu. Mbok Ina menyiapkan pakaian yang akan dibawa Pak Samsul dan memasukkannya ke dalam tas yang berukuran sedang. Mbok, Bapak berangkat dulu. Jaga Naira baik-baik ya Mbok, ucap Pak Samsul pada Mbok Ina. Pak Samsul berpamitan pada Mbok Ina. Mbok Ina meraih tangan Pak Samsul lalu mencium punggung tangannya. Ia berpesan agar Pak Samsul berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk berdoa. Pak Samsul membawa tas yang berisi pakaiannya. Ia berjalan keluar kamar lalu menghampiri Naira yang masih tergeletak. Pak Samsul berhambur ke arah Naira lalu memeluk anaknya itu. Ketika melihat anaknya, Pak Samsul kembali menangis. Air matanya tak terbendung dikala menyaksikan anaknya yang sudah tersiksa, terbujur kaku selama 3 hari. Tak dapat bergerak, tak dapat makan dan minum dan hanya tergeletak di atas ranjang. Nak, Bapak pamit dulu. Kaum baik-baik ya nak, ucap Pak Samsul yang masih memeluk Naira. Pak D mau kemana? Ucap salah satu warga. Saya mau cari orang yang bisa bantu mengobati Naira, ucap Pak Samsul. Itu Bapak mau kemana Mbok? Ucap Desi, kakak perempuan Naira. Bertanya pelan pada Mbok Ina. Nanti Mbok jelaskan, jawab Mbok Ina singkat. Karena takut ada warga yang mendengarnya. Menurutnya hal seperti ini warga tak perlu tahu. Pak Samsul berangkat menggunakan mobil salah satu keluarganya dan ditemani oleh 2 orang pria yang juga saudaranya. Pak Samsul mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Naira, sehingga keluarganya bersedia meminjamkan mobil dan menemani Pak Samsul untuk menemui dukun tersebut. Sepanjang perjalanan, Pak Samsul terus melafadzkan doa, berharap siksaan pada anaknya itu segera hilang. Kamu masih ingat tempatnya? Ucap Pak Samsul pada Andin di sela-sela perjalanan. Insya Allah Pak, Andin ingat. Sesampainya di kota, Andin mulai mengingat di mana tempat dukun yang dulu memasangkan susuk di tubuh Naira. Mencoba memasuki lorong yang ia rasa adalah lorong menuju rumah Mbah Dukun itu. Mobil yang mereka bawa terpaksa ditinggalkan dan diparkir di depan ruko yang berada di seberang gang sempit ini. Andin, Pak Samsul, dan 2 keluarganya berjalan mencari rumah dukun tersebut. Pak D, kayaknya itu rumahnya, ucap Andin sembari menunjukkan rumah yang berwarna hitam dan berukuran kecil. Kamu yakin Dok? Ucap Pak Samsul. Ya sudah, coba kita tanya dulu, sambung Pak Zakir.
salah satu keluarga dari Pak Samsul. Andin dan yang lain mencoba mengetuk rumah yang mereka rasa adalah rumah dari seorang dukun yang memasukkan susuk ke dalam tubuh Naira. Sepertinya rumah ini sudah tidak berpenghuni, ucap Andin. Cari siapa ya? Tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu dari rumah sebelah. Cari dukun yang tinggal di rumah ini, jawab Pak Samsul. Oh, orangnya sudah pindah sejak 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu pindahnya kemana? Tanya Andin. Kalau alamatnya saya kurang tahu, tapi dengar-dengar dari warga katanya dia pindah ke Lampung. Mbah Teso pindahnya juga nggak pamit sama warga sini, ucap ibu-ibu mencoba menjelaskan. Gimana ini, Nduk? Kita nggak tahu alamatnya, ucap Pak Samsu pada Andin. Pak Samsu merasa gelisah karena belum bisa menemui dukun itu. Tapi Pak, saya dengar Mbah Teso juga jadi dukun di Lampung dan namanya juga sudah dikenal banyak orang. Oh iya, makasih Bu. Mereka pun segera untuk pulang dan mencari tahu keberadaan Mbah Teso ini di mana tepat desa yang di Lampung sekarang.